Jadi kita mesti membaca juga problem Papua ini di dalam problem ekologi global. Di Papua ada 37 juta hektar hutan, 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 unggas, ada 20.000 jenis insek, 6.000 mamalia, dan 400 masyarakat adat. Apakah mereka yang memiliki hak untuk protes tidak boleh mengucapkan hal kegelisahan mereka dan harus menunggu wartawan asing untuk membuka problemnya? Informasinya akan sama yang dibuka oleh wartawan asing dan dibuka oleh wartawan Indonesia, seandainya wartawan Indonesia tidak dihalangi untuk mengetahui data paling mikro di Papua. Jadi narasi itu, narasi untuk memerdekakan manusia, terhambat, tersumbat karena arogansi Jakarta. Setiap kali ada problem, ya udah itu separatis, itu kekerasan segala macam. Apa yang dikirim alat-alat kekerasan, bukan filsafat ekologi, bukan filsafat humanisme, bukan sosiologi. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira membuat juga kayak gereja frustrasi. Mau ngapain gereja tuh? Ngutip-ngutip ayat Bible boleh aja, tapi lama orang bosen dengar ayat yang sama dari minggu ke minggu tuh, nyanyian yang sama dari hari ke hari. Nah, situasi ini juga membuat frustrasi karena orang ingin ada satu keterangan bahwa kalau dibuka percakapan, tidak ada yang mendominasi percakapan itu untuk memungkinkan timbulnya narasi baru, untuk menghasilkan a new kind of paradigm itu. Jadi sekali lagi ini forum semacam ini upaya untuk menggeser paradigma dari paradigma represif, bahkan paradigma persuasif yang di dalamnya ada monopoli, ke paradigma kesetaraan. Karena kalau Jakarta bilang ini persuasi, iya persuasi dalam upaya untuk memenangkan komunikasi. Padahal bukan memenangkan komunikasi, tapi kesetaraan argumen. Jadi saya mendeteksi itu sebagai orang yang bertahun-tahun, beberapa teman saya riset di FISIP UI, riset di LIPI waktu itu tentang kondisi Papua, dan masih sama intinya tuh. Jadi apa yang sebetulnya jadi problem dasar kita, ketidakcukupan grammar untuk menghasilkan pembicaraan yang setara. Selalu itu intinya tuh. Nah, trade off itu, kesenjangan itu akhirnya dimanfaatkan oleh mereka yang berupaya untuk mengambil untung dari ketegangan-ketegangan rasial, ketegangan-ketegangan etnisiti di tanah Papua. Karena itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi mungkin nanti dalam diskusi saya bisa perdalam. Jadi saya mau ringkas dulu bahwa jumlah argumen yang dihasilkan oleh Papua tidak cukup untuk menghalangi jumlah sentimen yang sedang diproduksi di Jakarta. Kita mulai dari dalil itu. Selebihnya adalah keinginan kita untuk menyelesaikan soal-soal mikro ini dan dihubungkan dengan perubahan dunia global tadi. Tekanan pada Indonesia pasti akan bertambah ketika partai-partai Eropa itu dikuasai oleh kalangan kiri. Tadinya kita cemas bahwa golongan kanan, rasisme di Eropa meningkat, tetapi ada rasionalitas yang menganggap bahwa Eropa itu udah cukup mengalami beban ideologi itu.